Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Risma Trisalevia. Perkenalkan, nama saya Karina Salsabila. Nama saya Muhammad Rizky. Saya Fadil Fitra Arabi. Saya Nurida Utama dari jurusan manajemen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu penolakan. Jadi, penolakan merupakan sebuah proses penalaran dalam kerangka berargumentasi. Nah, dalam berargumen, kita harus memiliki kemampuan untuk menilai pendapat-pendapat orang lain, serta sanggup menunjukkan kelemahan pendapat lawannya, dan kemudian dapat pula menunjukkan jalan keluar sebaik-baiknya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan salah nalar. Kesalahan yang kita persoalkan di sini adalah kesalahan yang berhubungan dengan proses penalaran yang kita sebut salah nalar. Nah, di sini ada dua jenis kesalahan menurut penyebab utamanya, yaitu yang pertama, kesalahan karena bahasa yang merupakan kesalahan informal, dan yang kedua, kesalahan karena materi dan proses penalarannya yang merupakan kesalahan formal. Saya ingin menjelaskan tentang kesalahan informal. Kesalahan informal adalah kata-kata kerap kali kabur, tidak tegas maknanya sehingga dapat diartikan bermacam-macam. Contohnya, yang pertama, kesadaran bela negara merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air. Yang kedua, cinta seorang ibu kepada anaknya tak dapat diukur dengan materi. Yang ketiga, aku memang mencintaimu Palupi, tetapi engkau tidak harus mencintaiku. Jenis kesalahan informal. Argumentasi ditujukan kepada diri orang. Kesalahan itu terjadi bila seseorang mengambil keputusan atau kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran, melainkan untuk kepentingan dirinya dengan mengemukakan alasan yang tidak logis sebenarnya. Kesalahan formal. 1. Kesalahan induktif. Kesalahan induktif terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada generalisasi terlalu luas. Contoh dari generalisasi terlalu luas adalah wanita kurang mampu dalam matematika dibandingkan dengan pria. Kesimpulan itu ditarik dari pengamatan sebagai berikut. Di dalam kelas yang terdiri dari 25 wanita dan 20 pria, ternyata 5 nilai tertinggi dicapai oleh mahasiswa pria, sedangkan 5 nilai terendah diperoleh oleh mahasiswa wanita. Yang kedua dari kesalahan induktif adalah hubungan sebab akibat yang tidak memadai. Dalam pemakaian bahasa, kerap kali dijumpai hubungan sebab akibat yang tidak tepat atau salah. Hal ini mungkin terjadi karena suatu akibat dihubungkan dengan penyebab berdasarkan kepercayaan atau tahayul. Contoh dari ini adalah, saya tidak lulus karena dosen saya tidak suka pada saya. Dan contoh selanjutnya adalah, anak wanita dilarang duduk di depan pintu agar tidak susah jodohnya. Yang ketiga dari kesalahan induktif adalah kesalahan analogi. Kesalahan ini terjadi bila dasar analogi induktif yang dipakai tidak merupakan ciri esensial kesimpulan yang ditarik. Penalaran induktif, deduktif, dan salah nalar. 1. Kesalahan formal deduktif. Kesalahan deduktif dalam cara berpikir deduktif, kesalahan yang bisa terjadi. Contoh 1. Semua pelaku kejahatan adalah korban rumah tangga yang berantakan. 2. Kalau hakim masuk desa, di desa tidak ada lagi ketidakadilan. Kesalahannya terletak pada premis yang tidak diketahui, yaitu MY, penyebab kejahatan ialah rumah tangga berantakan. MN, hakim memberantak ketidakadilan. Lanjut, yaitu kesalahan deduktif lainnya ialah kesalahan keempat. Contoh MY, semua mahasiswa FKIP akan menjadi guru. MN, Dani siswa SMPP. Dari kedua premis itu tidak dapat ditarik kesimpulan apa-apa. Pada silogisme itu terdapat 4 frame. Terima kasih. Kesalahan berupa kesimpulan terlalu luas dan kesimpulan lebih luas daripada premisnya. Contohnya MY sebagian orang Asia hidup makmur, MN orang Indonesia adalah orang Asia, K orang Indonesia hidup makmur,
Yang keempat, dari premis mayor partikular positif dan premis minor universal positif tidak dapat ditarik kesimpulan. Kesalahan deduktif berikut ialah kesalahan kesimpulan dari premis-premis negatif. Contohnya misalkan MY semua pohon kelapa tidak bercabang, MN tiang listrik tidak bercabang, K tiang listrik ialah pohon kelapa.